Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi ya arhamar rahimin. Kita sampai pada pertemuan yang ke-23, tetap dalam membahas atau membaca kitab Mujarrabatus Salihin fi Kashfi Kurabil Makrubin yang dikarang oleh Dr. Muhammad Adil Al-Kayali, ya, sampai pada poin ke-43. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafizahullah wa ra'ah bihifdhihi wa ri'ayatihi wa amaddana bimadadihi wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri masyayikhihi amin. Ila an qala rak'ataini liqada'il hajati kama 'allamaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummi Aiman. Ke-42 yaitu 2 rakaat, di mana salat 2 rakaat ini untuk qada'ul hajah, untuk dikabulkan hajatnya, kama 'allamaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummi Aiman, seperti yang telah diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Ummu Aiman. Jika sebelumnya adalah perbedaan pendapat dari Imam Al-Imam Al-Iraqi berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam satu sisi, yaitu dalam masalah nafkah, melapangkan atau menambah jatah belanja di tanggal 10 Muharram Asyura, di mana Imam Al-Iraqi banyak bertendensi terhadap satu hadis marfu yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnul Muntashir dan beberapa hadis mauquf atau athar sahabah, sedangkan Imam Ibnu Taimiyah menafikan hal itu. Setelah kita membahas itu, kita sampai pada pembahasan tentang 2 rakaat yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Ummu Aiman untuk qada'ul hajah, agar hajatnya dikabulkan. Ja'a fil qaulil badi' lis-Sakhawi, di dalam kitab Al-Qaulul Badi' yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi, wa ja'a 'inda Abdul Razzaq, kemudian juga dikutip oleh Imam Abdul Razzaq bisanadihi, dengan sanadnya, wa lafdhuhu, dan lafadznya atau redaksinya berbunyi, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Ummu Aiman, kepada Ummu Aiman, idza kanat laka hajatun, kata Rasulullah, jika engkau memiliki hajat, keinginan, wa aradti najahaha, kemudian engkau ingin agar keinginan itu atau hajat itu sukses, agar hajat itu sukses, fasalli rak'atain, maka salatlah kamu 2 rakaat, taqra'ina fi kulli rak'atin al-Fatihah, dengan cara setiap rakaat kamu membaca Fatihah pertama, wa taqulina subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kullu wahidatin 10. Setiap 1 kali Fatihah kamu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa ini? 10 kali. Setiap selesai membaca surat Al-Fatihah, kamu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Fa kullama qulti syai'an fi dzalik qala Allahu azza jal, qala Allahu azza wa jal. Setiap kamu membacanya, membaca syai'an fi dzalik, sesuatu di dalam hal tersebut, artinya setelah kamu membaca Fatihah, setelah membaca Fatihah dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, qala Allah azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala
berkata atau merespon, hadza li qad qabiltu, ini adalah milikku, qad qabiltu, sungguh aku telah menerimanya. Fa idza faragti, jika engkau telah selesai, minhuma, dari keduanya, dari Fatihah dan pembacaan wiritan tadi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali, wa tasyahhati, kemudian kamu membaca syahadat, fasjudi qabla salam, maka sujudlah kamu sebelum salam, wa quli, dan ucapkan di dalam sujud itu, wa anti sajidah, sedangkan kamu dalam posisi sujud, ya Allah, wahai Allah, antallahu la ghairuk, engkaulah Allah dan bukan zat yang lain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Salli ala Muhammad, rahmatilah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya at-tayyibin al-akhyar, semuanya adalah orang-orang terbaik dan terpilih. Waqdi hajati, dan kabulkanlah hajatku, hadhihi, yaitu, katakan hajatnya, ya Rahman, wahai maha zat yang maha pengasih penyayang. Waj'alil khairata fi dhalik, waj'alil khirata fi dhalik, ya Allah, jadikan itu adalah pemilihan, artinya pilihanmu dalam hal itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, kata Rasulullah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza dzakarallaha fis sarra, jika ia sadar, ingat kepada Allah di saat ia bahagia, di saat ia sedang sukses, wa nazala bihi dhurrun, kemudian tiba-tiba ia tertimpa musibah, qalatil malaikah, maka malaikat itu akan berkata, sautan ma'rufan, ini suara yang dikenal. Artinya orang yang sedang dalam keadaan bahagia, sukses, kemudian ia tidak lupa kepada Allah, maka di saat ia berzikir, di saat ia sukses, suara itu akan tetap dikenal oleh para malaikat ketika ia dalam ditimpa musibah. Isfa'u lahu ila rabbih, tolonglah orang ini ila rabbih, kepada Tuhannya azza wa jal, wa aminu ala du'aih, dan aminkan atas doanya. Fayakshifallahu anhu, maka Allah akan menyingkap darinya musibah apa yang tertimpa kepadanya dari musibah itu. Wa yaqdi hajatahu, dan akan Allah kabulkan hajatnya. Al-hadis, ini hadis. Jadi ini mirip seperti salat tasbih, ya, salat tasbih. Setelah membaca Fatihah, membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Setiap satu rakaat ya membaca 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Iya. Setelah Fatihah membaca 10 kali. Ini tuntunan kepada Sayyidah Ummu Aiman. 2 rakaat setelah Fatihah membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dan membaca doa ini. Ini doanya, ya Allah, antallahu la ghairuk, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi at-tayyibin al-akhyar, waqdi hajati hadhihi. Ya Rahman, waj'al al-khirata fi dhalik, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doanya yang diajarkan Rasulullah kepada Ummu Aiman setelah melakukan 2 rakaat tersebut. Kemudian yang ke-44, kalimat taquluha indal karbi, beberapa kalimat yang memang digunakan atau diucapkan di saat kita sedang tertimpa musibah atau kesusahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Asma'ah binti Umais,
pada Sayyidah Asma binti Umais, anak perempuan Umais. Kemudian bersabda Rasulullah, ala u'allimaki kalimatin, apakah tidak mau jika aku ajarkan kamu beberapa kalimat atau doa, taqulinahunna, di mana ketika engkau membacanya indal karbi, di saat di mana engkau membacanya, artinya hendaknya kau baca indal karbi, di saat kamu tertimpa musibah, au fil karbi, atau di dalam musibah. Doanya adalah Allah Allah Rabbi la usyrika bihi syai'a. Ya Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukan dirimu terhadap sesuatu yang lain. Ini Abu Daud, diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Hibban, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bi isnadin hasan, dengan sanad yang baik. Kemudian ke-45, liman yuridu an yakfiyahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Doa atau amalan bagi seseorang yang mengharap agar perkara dunia dan akhiratnya dicukupkan oleh Allah, yang mengharap kepada Allah agar sesuatu yang membuat ia sumpek dari perkara dunia dan akhirat oleh Allah dicukupkan baginya. Artinya Allah akan jika itu suatu kesusahan akan cepat-cepat dikeluarkan dari kesusahannya. Jika itu adalah hajat, maka Allah akan cepat mengabulkannya. Yang ini yang dinamakan ayakfiyahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Apa yang membuat ia sumpek, apa yang membuat ia susah dari perkara dunia dan akhirat, maka Allah yang mencukupinya. Ini adalah amalannya. Wa man qala hina yusbih, barang siapa yang ketika pagi, masuk pagi atau subuh, wa hina yumsi, dan ketika sore, masuk sore, membaca sab'a marrat, membaca doa ini atau wiritan ini 7 kali, maka Allah akan cukupkan baginya segala apa yang menyusahkan, meruwetkan, menyumpekkan pikirannya dari perkara dunia dan akhirat. Bacaannya adalah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu, hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia Allah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hanya kepadanya aku bermasrahkan diri, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah adalah Tuhan dan yang memiliki arsy yang agung. Kafahullahu ma ahammahu, maka Allah akan mencukupkan segala sesuatu yang membuat ia sumpek atau susah min amri dunya wal akhirah, dari perkara atau urusan dunia dan akhirat. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa sahihu isnadihi, dan sahihnya isnadnya Syu'aib, dan sahih isnadnya Syu'aib wa Abdul Qadir Al-Arnaut, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sahih sanadnya, dan diriwayatkan oleh Syu'aib Abdul Qadir Al-Arnaut. Mungkin 13 atau ini kita tambah 1 poin lagi ke 46. Liman asabahu waj'un wa alam, amalan atau doa bagi orang yang terkena sakit, terkena sakit atau bisa berupa nyeri, sakit pada satu daerah di tubuhnya. Ini doanya atau amalannya. Akhrajal Imam Muslim fi sahihi, ditakhrij atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, an Uthman bin Abil As, dari Uthman bin Abil As Al-Thaqafi, annahu, sesungguhnya Uthman bin Abil As Al-Thaqafi, syaka, mengeluh, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waja'an, pada satu yang nyeri atau yang sakit, yajidu, yang ia temukan, fi jasadihi, di tubuhnya, mundu aslama, mulai ia masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah itu bersabda, da' yadak, tempelkanlah tanganmu, alal ladzi ta'allam, pada tempat yang dimana kamu merasa nyeri atau sakit, min jasadika, dari jasadmu, wa qul, dan ucapkanlah dan bacalah doa ini, bismillahi, bismillahi, bismillahi. Kalau sakit kepala, bismillah, 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 3 kali, salasan.
wa qul sab'a marrat, dan setelah itu bacalah 7 kali bacaan ini, doa ini, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini dibaca 7 kali. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, dan dengan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari sejelek atau seburuk-buruknya apa yang aku rasakan, apa yang aku temukan dari penyakit, wa uhadir, dan aku memohon jauh atau perlindungan daripada penyakit itu. Begini mungkin dalam pertemuan di ke-23 ini. Semoga bermanfaat, dan dukung terus kami di dalam membaca Mujarrabatus Salihin fi Kasfi Kurabil Makrubin, karena banyak doa-doa yang sangat penting setelah ini di halaman-halaman berikutnya. Tolong juga sebarkan komen, request. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.